Oke, sekarang gini kembali lagi ke obrolan apa kita yang pertama itu ya. Jadi Heeh, tentang topik ada kesinambungannya juga sih. Tadi kan Mas Asep bilang bahwa Rusalka dan Kayuwangi sendiri ini gimana sih cara mereka untuk bisa bertahan di BCP itu kan istilahnya. Halo, mhm, BCP mhm, ki iya, di BCP atau eh, bisnis gimana? continuity plan atau Yes. strategi bisnis untuk menghadapi krisis. Nah, strategi bisnis menghadapi krisis. Kalau dinilai dari sudut pandang Mas Asep tuh gimana tadi tuh? Eee, Rusalka sama Kayuwangi ini yang udah punya aset untuk menghadapi krisis sekarang ini, di mana, wedding udah mulai jarang gitu. Hmm, iya sih. Kal eee, Kalau Mas Salman sementara ini, udah banyak job wedding masuk kan? Iya. Tapi saya juga tidak menepis justru gini, saya nggak pernah berpikir paling baik di depannya ketika ini wedding berhenti. Justru saya selalu berpikir yang paling buruk yang terjadi ketika wedding ini berhenti. Istilahnya sekarang kan saya lagi banyak job masuk atau Mhm, income masuk soal di bidang wedding ya. Sedangkan sudah terbukti ketika beberapa teman kita yang hanya mengandalkan income atau skill di kolam wedding istilahnya, mhm, mereka terpanting-panting ketika ada pandemi. Kembali lagi ke topik yang pernah kita bicarakan soal sub skill itu. mhm, Nah, kebetulan entah dari pengalaman pribadi atau dari siklus seleksi alam, saya sendiri mempunyai beberapa sub skill yang sudah sudah mengalir, maksudnya sudah mhm, sedang saya aliri gitu loh. Tinggal saya mhm, mengasah beberapa sub skill itu untuk menjadi peluang-peluang agar setiap resiko yang terjadi, hal yang paling buruk yang saya pikirkan di awal tadi itu gimana cara mengatasinya sih. Jadi mhm. kadang sense seperti itu yang terjadi di pikiran saya, di otak saya gitu. Kadang itu terjadi seperti imajinasi atau terjadi begitu saja karena keberlangsungan saya selama lalu-lalu untuk terus mengasah atau meriset atau mengeksperimen setiap skill saya sih. Jadi ketika oh ini ternyata peluangnya di sini des. Oh saya gini. Terus ketika dan paling simpel kesimpulan paling gampang saya tuh orangnya nggak pernah anteng gitu. Nggak Iya, pernah iya. nggak pernah anteng. Maksudnya ketika saya mengerjakan lagi seneng di bidang apa gitu, saya pasti juga mengerjakan bidang lain yang saya senengin juga gitu loh. Jadi Mhm, nggak pernah mhm, diam. Maksudnya selalu ngapain apa kayak gitu dan ya selalu begitu. mhm. Kalau saya lihat di postingannya Kayuwangi juga kayaknya Kayuwangi paling apa, walaupun sedang nggak ada job keluar gitu tetap dia bikin postingan kayak apa itu yang Yes. udah 1 bulan nggak Heeh. ada apa, itu terus, yang penting bisa mensukseskan program apa, social distancing gitu ya Mas Agung? Bentar Mas, kok putus Mas? Hah? Kok putus-putus? Putus-putus Soale suaranya. soale komputermu arak jebol. Apa? Nggak, soale situ nek lagi podcast seperti ini jangan ngutik-ngutik komputer. Oh, kok aku anteng ae? Ah, Atane clothing meja niki. saiki sih putus-putus nih. Ora, ora. Nah, Lancar. jadi gini Mas Asep tadi tanya atau di Kayuwangi sendiri kalau saya pun juga saya tambahin dari penilaian saya pribadi Kayuwangi sendiri itu sepertinya dia nggak terlalu terpaku kayak model ya bukan saya membandingkan tapi memang realitanya Kayuwangi sendiri dia mempunyai karakter sendiri gitu loh dalam tanda kutip Mhm, mempunyai karakter sendiri dan karakter itu kuat gitu jadi seperti halnya ya contoh teman-teman saya yang tidak mau saya sebutkan gitu kan istilahnya yang di Iya. dekor mereka rata-rata juga sama jadi cara jualannya cara pola pikirnya terus istilahnya masih normal-normal aja gitu loh dia tidak melakukan sesuatu hal yang di luar bidang itu atau di sub bidang itu ya masih mhm, di bidangnya tapi subnya itu loh istilahnya cadangannya kayak contoh kalau Kayuwangi dia mempunyai apa kreativitas atau inovasi untuk mensukseskan social distancing karena mungkin
Kayuwangi sadar sendiri dan mungkin mempunyai empati atau simpati Kayuwangi untuk melakukan suatu gerakan ya. Tapi nek Iya. nek nek dekor-dekor lain, nek ketika dia mempunyai stuck atau mempunyai problem atau benteng kayak pandemi kemarin, sing ono ki mah do muni-muni. Oh iya iya. Maksudnya dalam tanda kutip tidak terus melakukan apa ya agar terselesaikan tapi masih di bidang yang itu atau masih mempunyai keyakinan bahwa bisnisnya itu akan berjalan atau apa itu dengan tanpa rasa ketakutan atau gimana gitu rasanya. Sebenarnya tuh gini, apa namanya? Nah, mungkin Nek bisa takut di kan pasti tuh Mm-mm. takut tuh. Mm. Mau ngapain kok nggak bisa gitu. Tapi kan sing tak tanemen ki di sini sama bareng-bareng di sini Kayuwangi kan nggak nggak mau ngono lho, apa nih ya? Ya itu sih kayak nggak mau sama yang lain jelas Ya, pertama. Yang podo. kedua kayak nek aku pikir tuh Apa? kita tuh nggak bisa nek mikir dengan plan baik gitu loh. Dengan Aku emang uangnya nggak butuh seneng ngeplan men. Iya, iya. Oh, Aku lebih seneng mengamati waktu sih. Kapan aku bisa muncul ya gitu. Apa besok nek sekarang misal pun aku lebih seneng trial error gitu. Misal pun sekarang pas juga kok nggak bisa ya, ya berarti ada sedikit koreksi dari teman-teman kayak apa dari siapa. Oh kamu kurang gini. Itu aku malah lebih seneng sih. Jadi ya sebenarnya tidak sama-sama. Tapi kita punya satu kan itu komitmen teman. Ayo. Bro, mbuh kok aku dhewe. Ora waktu maksudnya aku ya ora ngerti maksudnya entah kenapa yo circle masuk ning Kayuwangi yo masuk Aku ning nggak tahu Resal itu. aku ya ora ngerti kuwi. Mungkin Kuwi aku ya ora ada hal ngerti. sing ya itu anaknya tuh kadang tuh sok tiba-tiba gitu makanya aku nggak ngeplan tuh sama kamu buat Heeh. apa-apa tapi ya wis teko Ya dataran oke memang kita nggak pernah ngeplan lho, Gung. Apapun lho. Kadang Iya. contoh job wae kadang dhewe tidak pernah ngeplan lho. Iya Teko tiba-tiba Gung job tanggal 14 ki yo koyo ngene, dekore koyo ngene gitu ta. Yo piro semene yo wis yo kadang situ yo man nganu apa jane anu apa tunangan jobe semene price list piro itu kok semene yo gitu ya malah Iya. jalan. malah aneh. Berarti Tapi kadang pingin juga mas nek di plan tuh mas. Tapi Jadi kenyata kayak kesik satu bulan di plan ini tapi dhewe kan seringnya nggak terjadi gitu loh. chemistry ini nggak terjadi tapi Berarti emang enaknya nggak usah di plan. Tapi kan emang suatu nggak di plan tuh kayak lebih menyenangkan tuh loh. Kita nggak jadi begitu berharap banget gitu loh. ya bener. Kayak aku sih. Tapi kan orang nggak kayak aku semua. Nek Mas Asep gimana? nek saya orangnya penuh dengan planning. Mas. Wah, itu kan. Beda berarti. Nek saya orangnya yo penuh dengan planning. Maksudnya ono planningnya, tapi yo saya siap untuk setiap resikonya. Bukan resiko. Saya itu orang yang berplanning, tapi saya sendiri penuh trick and flip. Trick and tip. Jadi saya sewaktu-waktu jika ini ya kondisi terburuk kayak maksudnya kayak pandemi kayak gini, saya sendiri mempunyai trik dan orangnya cepat berakselerasi. Ya. Yes, jadi bertindak gitu ya. Jadi saya istilahnya kalau saya itu mengendara motor, saya tahu bahwa saya kepingin ke tujuan saya itu durasi saya 1 jam gitu kan, dan saya tahu medannya, saya harus menghafalkan medannya macam-macam lah, dan saya udah ngegas nih dari awal berangkat udah merencanakan. Tapi ketika di tengah-tengah seumpama di tikungan keberapa atau istilahnya di daerah situ tiba-tiba ada lubang yang belum saya ketahui atau lubang baru atau ada istilahnya minyak oli yang di jalan gitu, saya langsung orangnya sigap untuk akselerasi istilahnya. Meskipun tidak nantinya menjadi mundur, maksudnya tujuan saya atau visi saya menjadi mundur atau mungkin bisa lebih cepat atau malah bisa menemukan jalan lain gitu loh. Oh ya, berarti itu kan masuk ke visi ya. Jika kamu udah tujuan ke visi. Iya sih, sama
plan juga iya sih. Jadi saya juga mempunyai plan juga sih. Cuman kadang saya orangnya ya itu seneng berakselerasi. Jadi saya itu tipikal orang yang pertama kepengen berdaulat. Maksudnya dalam tanda kutip nggak mau ke doktrin siapa-siapa atau nggak mau harus gini harus gitu kan. Jadi yang aku pengen harus gitu kan, yang saya inginkan gitu. Dan ketika keinginan saya tidak tercapai, ya berarti saya harus berakselerasi. Bukan terus saya mengecewakan keinginan saya atau saya harus kecewa karena keinginan saya tidak bisa, tapi saya harus cepat-cepat mencari keinginan lain gitu. Jangan sampai saya berhenti stuck di situ, mandek gitu. Berarti kayak mengalihkan gitu apa tetap sama keinginannya? Enggak mengalihkan atau berganti gitu, ya enggak juga. Cuma cari cara lain gitu ya? Ya enggak juga. Jadi saya orangnya ya gitu, akselerasi sih. Maksudnya yang penting saya enjoy, nyaman, dan otak saya, pikiran saya enggak merasa terdoktrin atau merasa berat. Jadi contoh nih, jadi ketika saya makan nasi gitu kan, saya memang suka nasi, tiba-tiba saya harus dipaksa makan jagung nih. Itu kan udah jauh beda kan isinya. Nah itu saya langsung bisa gitu loh. Langsung bisa makan jagung. Kayak lebih fleksibel gitu ya. Iya, fleksibel dan mampu akselerasi itu tadi. Beradaptasi mungkin ya. Harus cepat sih. Nanti kalau sudah makan jagung, nasi jagung, kok tiba-tiba nasi putih itu sudah ada lagi, ya mungkin saya nggak akan kembali lagi di situ, atau bahkan bisa kembali lagi di situ, ya nanti saya juga nggak tahu, nggak nganu. Maksudnya nggak terus ki aku wis duwe keinginan yuk kudu sing biyen kudu tak lakoni meneh, enggak juga. Justru seharusnya manusia itu kan berkembang ya, dalam tanda kutip. Ketika ada ya itu kayak Agung itu trial and error, tapi gini loh, nek kita sudah mencoba beberapa kali tapi tetap error, berarti kalau kita terus mencoba terus gitu kan, kok semakin error, ya ada kalanya kita mencoba hal lain tapi juga enggak, kita kadang-kala menemukan surprise di bidang itu, kadang malah menjadi jawaban di errornya yang pertama, atau kita malah justru menemukan kesempatan trial yang baru. Paham nggak? Insya Allah. Iya. Kalau sih iya, kalau Mas Salman paham saya. Kan kayak fotografi itu ya seperti yang pernah dibahas kemarin ya, memang fotografi kan banyak cabang-cabangnya gitu. Yes. Kalau yang saya perlu pahami ini dari bidangnya Mas Agung, kira-kira peluangnya kayak apa selain di wedding, Mas Agung? Saya tuh aslinya kayak tadi itu tetap sama visi awal tuh apa, membuat apa. Kan tadi kan jelas kayak Kristal Kayuwangi mau jadi WO sama mau jadi dekorasi gitu. Antara itu WO yang gimana, WO dekorasi. Halo? Iya, dengar nggak tuh? Sih, kok putus-putus? Lancar Mas Agung. Aku lancar. Tak masih putus ki. Ket mau situ. Halo. Tadi nak dikrutuk lagi gimana itu pertanyaannya kok? Ya intinya gini, saya persimpel dengan bahasanya saya ke Mas Agung ya. Jadi gini loh Gung, seumpama jadi kan gini, kalau Kayuwangi kan dia banyak nih bidangnya. Contoh nih yang sudah saya amati dan sudah saya nilai, sudah saya lihat sendiri gitu kan dari Kayuwangi. Kayuwangi itu kan tadinya pertama dia konsepnya di wedding planner kan, istilahnya membuat kebahagiaan sesuatu event, atau kalian membantu kebahagiaan tersebut kan. Iya kan. Nah terus kalian mencetuskan sebuah ide untuk menjadi WO, wedding planner. Ternyata ada sub lain dari bidang yang kalian tekuni. Ternyata ada dekor. Setelah Mas Agung membuat bisnis dari yang planner sama dekor, ternyata ada kesempatan bidang lain yang menyenangkan dan bidang lain yang Mas Agung tekuni dan Mas Agung sendiri sukai, yang tidak jauh beda dari visi pertama, yaitu jadi nyewa seserahan, jadi paper things. Halo? Iya. Nah, semacam itu loh. Jadi selalu merubah-ubah, tapi itu kan konsepnya masih sama di wedding. Nah, pertanyaan Mas Asep adalah
di luar wedding itu kira-kira Ada apakah kemungkinan nggak gitu? ada kemungkinan enggak Nah, atau ada? kan sesuai kayak kondisi sekarang kan, dimana wedding juga udah nggak ada, wedding masih jarang gitu. Kira-kira peluangnya apa selain wedding? Apa ya? Itu sih belum kepikiran apa. Cuma kalau untuk saat ini tetap gimana pun caranya tetap nge-push buat Di hal-hal wedding. ada wedding, BO, atau party planner gitu kan, kecil-kecil gitu kan. Nah, nek saya malah justru melihat Lebih peluang nge-push itu nih Mas. Tapi melihat kan apa? itu buat jangka Mas. Mm-mm. Depan kalau jangka waktunya pendek. Kebalik jangka waktu yang panjang tuh Mas. Mm-mm. Naik ke pendek tuh mungkin kayak aku sendiri, misal kayak kayaknya kan 2 orang tuh, aku sama Novi tuh. Hmm. Nah, Novi kan punya tadi brand yang namanya Paper Things. Itu kan paling nggak orang nggak pakai jasa WO atau dekor, tapi dia pakai jasa Paper Things kayak keserahan gitu loh. Hmm. Itu di luar sendiri-sendiri. Tapi kalau dibilangin soal keseluruhan Kayuwangi kita berdua gini ya kita tetap stay track gitu buat di wedding sih. Wedding. Tetap di Iya. wedding. Padahal nih situ kira mau di alam karo Asep soalnya situ ki koyone duwe peluang untuk keluar dari wedding. Maksudnya Aku dapat kan peluangnya Mas. kalau Iya, saya apa? malah justru gini, Gung, menilai situ Danovi atau Kayuwangi gitu kan. Dia mampu keluar maksudnya mencari bukan keluar tapi meriset untuk mengeksperimen Kayuwangi sendiri itu jauh banyak kesempatannya gitu loh. Coba tuh contohnya kayak gimana? Contohnya Iya. yang sudah ya. Kita lihat di bidang sub skill dulu, sub skillnya Mas Agung sendiri kan di sisi lain jenengan di dekorasi tapi mempunyai sub skill juga di digital gitu kan, Ya. digital visual atau istilahnya membuat ya ilustrator atau ilustrasi atau apa bidang lain gitu kan. Iya. Nah, sampai kemarin pun Mas Agung sendiri pernah membuat project untuk pembuat itu mendesain apa? Rumah. Iya. Yes. Nah, seperti itu kalau jenengan mempunyai sense bisnis kreatif dan inovasi dan mampu disatukan ya, mumpung disatukan di apa yang Mas Agung sendiri sekarang alamin di wedding, terutama di dekor yang notabene tidak jauh beda menggunakan sense kayak membuat rumah meskipun sangat kecil kayak layout, template ruangan, ukuran, ya enggak? Nah, Iya. nah seperti itu kan bisa lebih dikembangkan bidang itu atau skill itu untuk mencari eksperimen sub bidang lain. Iya. Nah, seperti itu yang notabene di luar kolam Anda hari ini atau kali ini yaitu di kolam wedding. Oh, iya. Ya, seperti yang udah dilalui kan misalnya kayak private party, Yes, ulang tahun itu bener. kan juga di luar bidang wedding ya. Nah, maksud aku seperti itu di Dan luar. udah punya portofolio juga kan Yap, Kayuwangi. yap. Dan udah mempunyai beberapa pelanggan yang setia juga di luar itu kan. Kok putus? Situ ki Terus sampai aku dengerin sih nganu sih si apa? portofolio Kayuwangi. Nah, itu. Nah, iya. Jadi situ kita Gung. Kan itu tanya soal pribadi tuh. Enggak, situ ki mau apa dijelaskan soal Kayuwangi yang di luar wedding itu sebenarnya Kayuwangi wis iso mlaku lho ngono lho. Oh. Tapi kan itu kan soal gitu kan itu di luar Kayuwangi, Mas. Itu project sendiri-sendiri. Enggak, maksudnya yang itu yang private party ya pesta barang ulang dulu. tahun barang. Itu udah jalan sih. Iya, itu kan Kayuwangi toh. Iya, Iya, maksudku ki kuwi. Situ nek cepak tak. Iki putus tenan. Situ metu sih. Jal, situ metu. Tak undang meneh. Ayo teko di close. Akhiri panggilan. Abang. Diundang neh, Bang. Agung bodoh. Mumpung ora ono ora kruwung. Bodoh. Tak oke. Halo. Halo.
Lancar? Nah, sementara lancar ini. Ah. Nah, aku nggak melihat itu sebagai peluang ya, Mas. Kenapa? Soalnya emang butuh peluang kan butuh, gimana sekarang kan butuh asupan gizi itu. Tapi kan aku tetap pengennya itu Kayuwangi tetap kayak gitu aja. Wedding itu. Soalnya emang Kayuwangi kan baru band baru ya dari 2020 ya. Sebelumnya kan cukup band Mas. Jadi kayak kesannya tuh kayak baru jalan tuh udah tiba-tiba udah kesandung gitu kan. Masa mau berhenti dulu Juk. Apa kan justru ya Kiago justru nek aku malah berpikir mumpung situ gak melaku sithik yuk kesandung ku justru ku kesempatan situ untuk tidak merasakan pahit yang lebih. Nek pahit yang lebih sih masih wes tuh kan. Cuma kan yo beda ya. Yo aku di sih buat kepikiran banget emang gimana pun caranya tetap harus survive. Ya iya, kita ngomong ini gini, kita berpikirnya bukan terus kita pengen merubah bidang kita bukan, tapi kita ngomongin hal yang paling buruk yang sudah terjadi. Iya. Maksudnya yang sudah terjadi dalam tanda kutip, kita ngomongin ya ini kenyataannya apa tuh ki kewan apa tuh? Kono sik omong-omongan ki ono kewan. Kalau saya Mas Agung, saya kebetulan punya mental yang apa ya, yang nggak cukup cuma survive-nya, harus Oh iya. Contohnya apa waktu ada mobil lewat, putus. Itu internetnya Mas Agung putus itu. Halo? Halo. Nah, tuh lancar tuh. Lancar. Jajal nek situ error meneh di restart nganune laptope. Ya, tadi lanjut lagi. Gimana Mas Asep? Buat jenengan saya belum menjawab pertanyaannya tapi coba dijabarkan lagi itu. Oh iya, siap. Tak jabarkan lagi ya. Sebenarnya saya itu kayak selain harus survive itu harus menang. Salah satu langkah yang menang kan kalau sekarang kan kondisi di nggak ada wedding ini kan Mas Agung kalau masih berjalan di bidang wedding kan posisinya bertahan aja itu. Iya. Bertahan kan harus mengeluarkan biaya juga untuk perawatan properti yang udah ada, untuk perawatan aset yang udah ada. Iya, Mas. Menurut saya kalau Mas Agung saat ini membuka fokus untuk hal-hal selain wedding, itu kayaknya selain bisa bertahan juga langkah untuk menang juga sih Mas Agung. Nanti setelah pandemi corona ini berlalu, Mas Agung punya cabang baru gitu kayaknya, bisa gitu mungkin. Oh gitu. Mudeng Mas baru dapat poinnya Mas. Mudeng pura. Deng, gue mau jelaskan itu dawa tenan man. Ya mudeng Mas Asep ki ngomongnya ya. Ya kuwi. Jelasnya kudu diputer-puter gesek kan bingung aku. Jadi kalau misalnya Mas Agung saat ini kayaknya kan sekarang udah ada wedding ini kan Mas Agung punya banyak waktu luang. Iya, Mas. Mas Agung mungkin bisa coba fokus ke ke portofolio yang lain. Nah, portofolio soal apa tadi? Pesta ulang tahun, soal private party itu mungkin bisa sambil di ini lagi, di line up lagi gitu. Oh iya. Sebenarnya sih kemarin sih pas awal-awal corona sih emang udah ada rencana Mas. Kita membuat beberapa ya kayak simulasi, kayak video promosi juga buat Kayuwangi siap itu kan. Kapan saiki? Urung rampung iki. Yo. Urung aja kok wis rampung ae. Ayo kapan saiki tak mangkat OTW sik tak salin. Itu kan antara beberapa ada beberapa hal sing saya nggak bisa lakuin lagi. Jadi ya sekarang kan ya nggak cuma soal pertimbangan kedepannya Kayuwangi gimana,
Cuma kayak pertimbangan lebih ke intern Mas. Pertimbangan intern itu lebih kayak wah iya enggak ya. Tapi itu emang tapi sih saya yakin ya itu tak saya lagi emang hasilnya juga bakal ngaruh juga ke Kayuwangi. Cuma ada hal si intern itu saya nggak bisa cari lagi. Mungkin ya kalau itu belum bisa fokus ke sana lagi gitu. Nah, tapi kalau soal tadi sih mau buat gitu tuh dari awal tuh emang udah ada membuat sesuatu. Apa itu boleh tahu? Ya seperti video-video tutorial, video-video. Kita berarti tanam buat party panel sendiri di rumah, menghias sesuatu, membuat sesuatu ya DIY itu Mas, DIY itu Mas. DIY. Ah, DIY itu. Itu kan kayak menarik gitu Mas, apalagi pas awal kan orang emang fokusnya cuma di hal tuh. Aku udah pikir gitu, itu kembali lagi. Berarti nanti platformnya ke YouTube itu Mas Agung. Iya. Si aku kram Nah, sikile. itu Mas Elman punya saran soal YouTube. Si kram sikile aku cek. Iya toh. Si makem ki teles kram sikile teles ra iso anteng aku. Antara YouTube sama Facebook sama Instagram semua nih Mas. Bagus sih. Kalau ide saran saya sih buat itu ide buat video tutorial itu segera aja dicoba. Bukan direalisasikan ya, karena terlalu berat. Kalau harus realisasikan jadi bahasanya kayak harus diintimidasi diri sendiri untuk dipaksa gitu kan. Tapi dicoba gitu kan. Karena kembali lagi karena Mas Agung sendiri tadi bilang tipikal orang yang trial and error. So ya udah dicoba aja. Ya itu saya tuh tadi kembali lagi ada beberapa hal yang saya nggak bisa lakuin. Tapi saya pengen, tapi ya saya tuh bisa, cuma saya nggak bisa lakuin. Pernah tau ngelakuin kayak gitu? Enggak. Misalnya apa Mas Agung? Misalnya ya apa ya? Ini susah ngomong, nggak tak omongin di sini. Ya, nek ide saya ada hal susah lah, anggap aja ada. Sing nggak bisa sekarang, tapi mungkin bisa dicoba lagi kalau udah waktunya. Cuma itu sudah tak simpen tok aja, tak buat cuma tak tulis konsep tok sih Mas. Tapi Mas kembali ke itu ya yang tadi soal PCP bukan ke soal itu yang bidang Mas Agung selain wedding itu tadi. Kan Mas Agung dulu pernah punya line up yang private party, ulang tahun dan sebagainya gitu kan? Itu masih jalan Mas? Masih jalan. Sampai saat ini kayaknya di Temanggung cuma Mas Agung aja. Iya masih jalan. Ya terus udah. Sampai saat ini gimana pasarannya terbentuknya Mas Agung? Itu sekarang sih paling pasar sudah terlihat. Maksudnya udah orang-orang udah tahu nek mau party plan berarti ke kita gitu kan. Kita juga belum nemuin juga sing hal party plan lain sing bisa ngadain kayak kita. Nah, gini jadi itu lebih tak jadi itu kan sering saya kerja sama venue-venue. Nah, itu saya mau ngomong itu. Kemarin saya juga ngobrol ke beberapa teman saya yang di Ibu Kota Agung. Jadi dia ternyata mempunyai konsep ide sama kayak Kayuwangi yang sekarang dijalani dan dia udah berjalan. Nah, kita lihat di kota kita sendiri baru mau berjalan. Nah, ini baru mau merangkak sih. Iya, baru mau merangkak. Bahkan maksudnya tapi udah mulai mengenal dan mulai paham betul. Udah tahu. Kayak semacam nanti kita obrolin itu di bisnis belakang ya. Itu saya punya ide. Jangan di sini. Ini saya serius. Kalian loh. Ini saya serius. Ini sekalian biar tahu dan lumayan untuk promosi juga teman. Jangan ini kan saya sempat Mas Agung sempat ngisi di seminar-seminar online juga. Seminarnya sebenarnya seminar foto newborn sih. Cuma kan di situ banyak mantan fotografer wedding juga sama kayak saya. Terus saya dengar kabar-kabar dari luar kota, dari kota-kota besar. Kayaknya prediksi beberapa orang pesta-pesta wedding ini nanti trennya akan ke arah private party itu Mas Agung. Benar sekali. Saya juga sudah meskipun saya enggak jadi narasumber seminar gitu tapi saya mbuh nang apa ide itu muncul ketika saya habis ngobrol sama teman itu dan itu sangat-sangat memungkinkan terjadi.
Dan mendekati, bahkan ini sudah mau mendekati, bukan mungkin terjadi. Serius. Itu tujuan awal Cokoberi Kayuwangi itu ya pengen buat private party sendiri. Buat dari kecil sampai besar. Sama kayak besar. Sama kayak tujuan Saujana. Nah, nanti tenang aja, makanya nanti dibicarakan di belakang ya. Oh iya boleh. Ntar calling lagi ya, Mas. Selama ini Kayuwangi melihat ini sebagai peluang enggak? Itu sangat, Mas. Sangat banget. Makanya kenapa kok kami itu dari hal kecil, dari party planner, terus lamaran, terus akad, terus resepsi ya. Kita kan tujuannya kan ke resepsi. Dari resepsi nanti kita bisa pakai yang party planner. Jadi lebih terkonsep banget sih. Private, sangat-sangat private. Kita kan tujuannya kan kayak ke kota-kota tuh, Mas, di kota-kota tuh, Mas. Style-style kan gitu kan. Nah, pengennya sih kayak gitu. Emang dari awal sih emang udah senang banget lihat kayak gitu. Harapan saya sih ke depan kalau di sini yang hits adalah private party, nanti Kayuwangi udah jadi yang terdepan. Nah, maksudnya jadi seperti awal-awal Euforia. Ya, nah, betul seperti itu. Euforia. Yes. Situ orang ngerti ya whisky ning topik podcast berikutnya wae. Ini. Jadi seperti itu Mas Agung. Intinya ini NKV dan Rusalka memberikan beberapa pencerahan gitu kan. Iya. Pencerahan yang tidak begitu cerah sih. Jadi enggak, tapi sangat membuka penglihatan saya ini. Intinya itu maksudnya seperti tadi kesimpulannya jangan cuma survive gitu kan, tapi juga harus menang gitu. Jadi mencari kemenangan itu ya justru kesempatan kita kali ini kesempatan yang bagus untuk kita berakselerasi untuk mencapai kemenangan. Kali ini podcast kita punya kesimpulan positif. Iya. Aku mau ndak wis opening. Nek tak rekaman koyo durung. Wis mau.